Video ini berisi tentang seperti apa kondisi ikan nila kita yang sudah kita tebar di kolam tanah dengan kondisi lingkungan yang sangat dingin karena terletak di kaki bukit Gunung Sibayak ya. Dan ini ikan-ikannya sudah masuk ke minggu ke-8 atau di bulan kedua. Nah, apa yang sudah kita lakukan selama 8 minggu, terus seperti apa perkembangan bobot ikan dan apa kendala yang dihadapi di kolam ini, semuanya sudah saya uraikan dengan jelas di video ini. Jadi silakan ditonton dan disimak ya. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila ya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah video yang kita buat berseri ya, tentang pemeliharaan ikan di kolam tanah. Dan kita ini sudah masuk ke bulan kedua. Seperti apa ikan-ikan yang sudah kita tebar di kolam tanah dengan kondisi yang berbeda dibanding biasanya, semuanya akan kita tuangkan dan kita uraikan secara detail di dalam video ini. Nah, buat kawan-kawan yang baru bergabung di channel Bang Gulo dan baru lihat video ini ya, alangkah baiknya sebelum menonton kalian harusnya cek deskripsi video dulu, karena di situ sudah ada link-link video sebelumnya tentang kolam ini. Dari pertama penebaran bibit dan pemilihan bibit serta analisa di bulan pertama itu sudah ada videonya, dan itu semuanya saya uraikan, linknya ada di deskripsi ya. Nah, pada video sebelumnya di masa pemeliharaan bulan pertama saya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa kendala yang kita temukan di kolam ini. Kendala-kendalanya itu ya kurang lebih adanya kolam yang tidak langsung terpapar sinar matahari karena pohon-pohon di sekitarnya terlalu rindang, terus banyaknya daun-daun sehingga kolamnya tidak terlalu dalam, dan bahkan ada kolam yang ada tungkul kayu di dalamnya. Dan semua yang kita analisa di bulan pertama itu ternyata setelah saya cek secara detail masih belum berubah. Dan seperti saya katakan ketika video bulan pertama, bahwa jika itu tidak diantisipasi akan berakibat pertumbuhan ikan yang ada di kolam ini bakal lebih lambat dibandingkan kolam yang sehat menurut saya. Dan sebagai buktinya ini saya sudah suruh ABK untuk mengambil sampel ikan yang akan saya timbang dan kawan-kawan bisa lihat ya. Nah, ini sudah diambil nih. Nah, kita mau timbang berapa ukuran bobot ikan dengan kondisi kolam tidak berubah dari bulan pertama ya. Jadi kendala yang ditemukan di bulan pertama itu ya masih tetap ada begitu. Nah, ini nila nirwana kita tebar pertama kalinya itu ukuran 3 inci dengan bobot kurang lebih sekitar 5 gram. Nah, ini kalau saya timbang, ini kita timbang ya, kurang lebih sekitar 70 gram. Nah, menurut hemat saya seharusnya jika seluruh kendala yang kemarin saya sampaikan di bulan pertama itu diantisipasi atau diselesaikan, bisa jadi ini bobotnya bisa sampai 100 gram ya. Kenapa? Karena kolam yang kita ambil ini adalah kolam dengan posisi terbaik. Posisi terbaik dalam artian itu sinar mataharinya juga terpapar langsung, terus kolamnya juga sedikit dalam. Dan saya yakin jika saya cek kolam-kolam lain yang menurut saya ada masalah ya, seperti kolam yang berada di bawah pohon rindang terus banyak dedaunan di dalam kolamnya, saya yakin ukurannya tidak akan sampai sebesar ini. Nah, untuk memastikan berapa total rata-rata bobot ikan di kolam-kolam ini, tentunya kita nggak bisa mengambil dari satu ekor ikan aja ya. Kita ambil beberapa sampel bahkan dari setiap kolam supaya bobot rata-ratanya itu bisa kita dapatkan. Jadi kita tidak berasumsi saja, tapi bisa langsung mengukur bobot dan melihat perkembangan ikannya langsung ya, langsung megang ikannya. Nah, ini yang sudah diambil lagi oleh ABK, bisa dilihat ikannya sebenarnya sehat ya. Dari kondisi fisiknya ikan ini kelihatan sehat, bulat ya, nirwana 3 ya, kelihatan banget. Dia berdaging ya. Dan kalau untuk ukuran atau usia 8 minggu dengan bobot 70 sampai 60 sampai 70 gram sebenarnya wajar ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau ditanya saya pribadi, sebenarnya saya kurang puas ya. Saya pengennya itu harusnya ini sudah 100 gram dengan kondisi lingkungan yang seperti ini menurut saya ya. Sekalipun tingkat SR ikan ini kan sangat baik nih, hampir 98% ini tingkat kehidupannya. Tapi karena masalah yang di bulan pertama itu tidak diantisipasi atau tidak diindahkan, karena saya lihat nggak ada yang berubah, jadi saya juga merasa kecewa ya. Saya lihat juga kondisi kolam masih seperti yang pertama saya datang. Terus saya lihat juga
kedalaman kolam juga tidak ada ditambah, saya yakin ini ikannya nggak seperti harapan saya ya. Dan ini kita timbang dulu nih. Nah, kalau kita lihat ya, dari 6 ekor ikan ini totalnya itu kurang lebih sekitar hampir 400 gram. Dianggapkan saja 400 gram dengan 6 ekor ikan. Berarti rata-ratanya itu kurang lebih sekitar 60-70 gram per ekor ikannya. Nah, saya juga mau sampaikan bahwa total konsumsi pakan hingga minggu ke-8 itu kurang lebih sekitar 41 sak. 41 sak menggunakan pakan berprotein 32% high pro 1 mm. Itu kalau kita hitung-hitung kurang lebih sekitar 820 gram. Nah, jika perkembangan bobot ikan ini dari pertama ditebar 5 gram hingga rata-rata di 40 gram lah ya saya asumsikan. Nah, mengapa saya asumsikan 40 gram? Karena tadi perkembangan bobot ikan di kolam yang menurut saya paling sehat itu maksimal 70 gram, berarti 60 ke 70 ya. Kalau total tebarnya di awal itu 5 gram, maka pertumbuhan bobotnya kurang lebih sekitar 65 gram. Dan itu di kolam terbaik. Makanya saya pilih 40 gram karena saya lihat langsung juga di kolam yang tidak sehat, di kolam yang banyak pohonnya di sekitarnya dan tidak terpapar sinar matahari, itu lebih kecil bobotnya. Nah, dengan tingkat SR sebesar 98%, berarti ada totalnya itu 30.000 ekor ikan dikali 98%. Total ikan yang hidup itu kurang lebih kita asumsikan saja 28.000 ekor. Maka total keseluruhan bobot ikan itu dikali 40 kg kurang lebih 1.140 kg. Nah, jika kita cari FCR-nya, FCR itu kan total konsumsi pakan dibagi dengan total bobot ikan. Maka hasil pembagiannya itu total konsumsi pakannya itu kan kurang lebih sekitar 820 kilogram. Terus dibagi dengan 1.140 kg. Maka FCR sampai bulan kedua itu kurang lebih sekitar 0,71. Seluruh pakan yang masuk ke dalam kolam ini memang saya catat dengan rapi ya, karena kan saya yang mengelola dan memanage total konsumsi pakan yang ada di kolam ini. Nah, berdasarkan catatan saya sebenarnya harusnya itu masih bisa maksimal ya. Dengan contohnya ya, total habis pakannya ini memang kita tekan di bawah 1%. Hanya ketika saya berbincang-bincang dengan petugas baru yang mengelola kolam ini berkata bahwa memang beberapa hari belakangan ini ikannya kurang nafsu makan. Dan ada saat-saat tertentu ikan yang tidak diberi makan, mungkin karena hujan atau cuacanya nggak bagus sehingga nggak diberi makan. Itu memang bagus. Tapi kalau misalnya ikan tidak nafsu makan, seharusnya si petugas kolam itu agak sedikit sabar ya, atau mengundur jadwal pemberian pakannya. Contoh kalau misalnya dijadwalkan di jam 9 pagi, terus ikannya nggak selera makan, maka bisa dikasih lagi di jam 11. Nah, ketika cuaca yang tidak bagus berubah-berubah, kadang mendung, dingin, hujan gitu ya, terus panas matahari yang berlebihan, itu juga mempengaruhi suhu air kolam ya. Dan suhu air kolam ini juga akan berpengaruh terhadap selera makan ikan atau nafsu makan ikan. Makanya ketika kita memberikan makan ikan itu memang kita harus sedikit sabar ya. Kita lihat kondisinya. Kalau misalnya contohnya di pagi hari kita berikan dia tidak selera, maka dicari jam yang pas. Dan semua ini tergantung kondisi di lingkungan kita masing-masing ya. Nggak bisa kita tuangkan teori itu bulat-bulat langsung ke kolam kita. Contoh, kalau di teorinya kan idealnya memberi makan ikan itu di jam 7 sampai jam 9 pagi. Nah, itu mungkin dengan kondisi sinar matahari yang bagus ya. Nah, kalau kondisi di daerah ini Sipolangit itu di jam 9 jam 10 itu masih dingin banget. Dan saran saya sih dinaikin lagi jadwalnya ke jam 11 atau jam 12. Dan intensitas pemberian makan ini memang harus diperbanyak. Dan itu sudah saya sampaikan ke pengelola kolam ya. Saya sudah targetin untuk pemberian makan ini kalau boleh 3 kali sehari. Dan ikannya harus makan maksimal. Makan maksimal itu maksudnya tidak berlebihan. Kalau berlebihan juga nggak boleh ya. Jadi memang bagusnya harus dicari timing yang pas agar ikan ini selera makannya kembali. Nah, di sisi lain juga setelah saya berbincang-bincang dengan pengelola kolam, saya juga melihat, kan saya menyarankan bahwa seluruh pakan yang masuk ke kolam ini dibibis dengan ramuan bibis yang sudah saya siapkan. Dan ternyata setelah saya cek, karena saya curiga kok bobotnya nggak sesuai dengan perkiraan saya, setelah saya cek memang larutan bibisnya juga beda ya, tidak seperti yang saya anjurkan. Dan ini memang kesalahan saya ya, tidak memperhatikan langsung atau tidak pernah ngecek. Nah, kesimpulannya kawan-kawan, dari hasil hipotesa saya atau hasil survei saya di bulan kedua di kolam-kolam ini, jadi kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ikan itu tidak maksimal itu karena
kondisi kolam yang menurut kita kurang tidak segera dipenuhi ya. Contohnya maksud saya itu kekurangan-kekurangan di kolam ini masih terdapat di bulan kedua gitu, dan itu berakibat terhadap total bobot ikannya juga tidak semaksimal seperti yang kita harapkan. Nah, untuk bulan ketiga dengan kondisi kolam yang masih seperti ini dan tidak diperbaiki, saya yakin juga pertumbuhannya akan tidak maksimal juga ya. Dan saya juga akan coba dongkrak dengan menggunakan ramuan-ramuan baru yang saya buat sendiri dan tidak dibuat lagi oleh pengelola. Jadi saya siapkan sendiri ramuannya nanti, terus saya bawa kemari, terus mereka bibis dengan pakannya untuk diberikan ke kolam. Jadi nggak mereka lagi yang buat, karena saya nggak yakin ya. Ya mudah-mudahan nanti perkembangannya lebih bagus lah, kita lihat di bulan ketiga ya kawan-kawan. Nanti kalian tungguin lah videonya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya kalian dapat informasi terbaru tentang budidaya ikan nila dari channel Bang Gulo. Dan kalian juga jangan lupa follow Instagram kita @channel_Bang Gulo ya. Karena di Instagram itu juga saya ada jual perlengkapan dan peralatan serta obat-obat yang dibutuhkan untuk budidaya ikan nila ya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang hadir di video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.